Sebenarnya serviks ini bukan penyakit, adalah sesuatu yang timbul karena adanya virus dan beberapa hal yang karena saat ini kan banyak fenomena terjadinya tukar menukar pasangan, kemudian adanya LGBT, kemudian ada ini mengakibatkan bisa menjadi masalah gunung es di tengah masyarakat. Banyak akhirnya mereka terjangkit dengan COVID ini, dan khususnya perempuan yang menjadi korban. Dengan tim yang saya hormati juga dari Pegadaian yang membantu program ini, dan Maxim dan saudara kami. Dan ini kalau di sini ada yang pakai seragam, ini adalah dari Kecamatan Bekasi Selatan yang dihadiri oleh Karang Taruna dan kader Posyandu, dan Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir, dan yang terhormati dari Maxim juga. Dan di sini juga ada, tadi saya dapat dari guru-guru ya, tadi hadir. Hari ini memang adalah hari yang dimana tadi dikatakan sebagai seminar. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dulu kepada semua. Dan kami dari Pemkab Bekasi sebetulnya punya Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Denny Tunggul, Sarjana Hukum mewakili pemerintah Kota Bekasi. Yang kami hormati juga narasumber Ibu Dr. Reni Lestari, SPOG dari Mega Hospital. Yang terhormat para pengurus Yayasan Indonesia Kreasi Unggul. Yang saya hormati juga pimpinan dari Lembur Avenue Mall, pimpinan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Dr. Reni Lestari, SPOG, biasa dipanggil Reni, perwakilan dari Eka Hospital untuk menyampaikan sharing mungkin ya. Jadi sedikit materi aja. Misalnya mungkin ada yang mau tanya jawab atau ada yang kurang jelas, kita langsung tanya jawab aja gitu. Oke. Sambil menunggu ya, mungkin ada ibu-ibu yang pernah, ibu-ibu, adik-adik atau mbak-mbak di sini yang pernah dengar istilah kanker serviks gitu. Sebenarnya serviks itu apa sih gitu ya? Mungkin kadang kebalik-balik nih, serviks, rahim sama leher rahim gitu ya. Nah, jadi serviks ini adalah leher rahim. Jadi bagian dalam kandungan perempuan itu ada leher rahim, ada indung telur, dan ada saluran telur. Nah, kita akan bahas yang tentang penyakit leher rahim ya, jadi serviks. Ya, tadi menyambung dari apa yang sudah dijelaskan Pak Beri tadi, bahwa betul sekali bahwa serviks ini merupakan penyakit kedua terbanyak pada perempuan. Jadi penyakit keganasan kandungan kedua
Yang pertamanya apa? Yang pertamanya itu adalah payudara ya. Jadi yang pertama payudara, yang kedua cervix atau leher rahim. Nah, apa sih yang harus kita khawatirkan ya? Cervix itu, kenapa kita harus waspada? Karena cervix itu, penyakit kanker cervix itu bisa dilakukan deteksi dini. Jadi kita bisa deteksi dini dari awal. Jadi sebelum kejadian, sebelum gejalanya parah, tadi ya kata Pak Beni stadium 2, baru ketahuan, stadium 3, baru ketahuan. Nah itu kita bisa deteksi dini. Oke, slide. Oke, penyebabnya itu apa sih? Penyebabnya itu karena virus ya, kita sudah pernah dengar. Jadi kanker cervix ini karena virus HPV namanya. Virus HPV ini yang menyebabkan sel-selnya itu berubah menjadi ganas, kemudian menjadi kanker cervix. Ya, slide. Nah, faktor risikonya apa sih? Nah, faktor risikonya itu yang pertama adalah infeksi HPV. Virusnya sendiri ya penyebabnya. Yang kedua adalah multi partner. Multi partner ini apa? Jadi berganti-ganti pasangan. Hari ini sama A, besoknya sama B, besoknya lagi sama C gitu ya. Apa kalau sekarang istilahnya FWB-an gitu ya. FWB-an, nah itu faktor risiko kanker cervix ya. Jadi hati-hati nih yang anak muda yang suka FWB-an ya. Yang ketiga merokok. Nah, merokok ini menurunkan sistem imun sehingga pada orang-orang yang merokok sel-selnya itu agak kurang gesit untuk menghilangkan virus HPV ini. Jadi kalau misalnya orang yang nggak merokok dapat virus itu, virusnya hilang. Pada orang yang merokok dapat virus itu, virusnya makin berkembang. Oke, kemudian yang keempat adalah penurunan sistem imun. Jadi misalnya pengobatan jangka panjang atau punya kanker atau punya HIV, nah itu juga menjadi faktor risiko terjadinya kanker cervix ini. Oke, dan penyakit menular seksual ya. Tadi jadi HIV ini kan masuknya lewat seksual. Jadi sepaket tuh ya HIV, sifilis. Nah, sifilis itu apa ya bahasa ini yang raja singa ya, mungkin pernah dengar ya. Gonore, kencing nanah. Nah, itu sepaket sama HIV, sama HPV ini, sama kanker cervix ini gitu. Lanjut. Nah, gejalanya apa sih kalau kanker cervix ini? Nah, gejala ini hanya ditemukan pada kanker yang sudah stadium lanjut, stadium 3 atau stadium 4. Kalau masih awal-awal biasanya nggak ada gejala sama sekali. Nah, yang pertama adalah perdarahan vagina. Jadi keluar darah terus, mensnya banyak ya, biasa normalnya 7 hari jadi 10 hari, 2 minggu, 1 bulan gitu. Yang kedua perdarahan pasca senggama. Jadi setelah berhubungan itu keluar perdarahan. Yang ketiga ada keputihan. Nah, tapi keputihan ini bukan yang keputihan kayak kita biasa ya. Jadi keputihan itu banyak mengalir, berbau busuk. Nah, itu curiga ke arah kanker cervix. Kemudian yang keempat gangguan berkemih. Nah, biasanya kalau gangguan berkemih ini kalau kankernya udah menyebar ke kandung kencing. Jadi ada nyeri karena dia menyebar bisa ke kandung kencing, bisa ke usus. Nah, jadi kalau misalnya ada gangguan berkemih, ada susah buang air besar atau buang air besar berdarah, kemungkinan kankernya sudah lanjut lebih dari stadium 3. Kemudian ada nyeri perut bawah. Nyeri perut bawahnya ini sangat nyeri yang tidak hilang dengan anti nyeri yang biasa. Jadi benar-benar nyeri akibat kankernya. Biasanya gejala-gejala ini ditemukan pada stadium 3 ke atas biasanya. Oke, lanjut. Ini mungkin sekedar tahu aja ya kalau misalnya ini ada stadium-stadiumnya ya, ada stadium 1, 2, 3, 4. Nah, kalau stadium 1 benar-benar belum kelihatan, masih kecil ya, di bawah 1 cm, jadi belum kelihatan dengan mata ya. Yang kedua sudah menyebar ke kelenjar getah bening. Nah, ini bisa mulai ada keputihan, ada perdarahan sedikit-sedikit, tapi kita masih sehat ya, masih bisa ngapa-ngapain. Nah, yang ketiga ini sudah ke dinding panggul, sudah mulai ada gangguan berkemih, gangguan buang air besar, kualitas hidup sudah mulai terganggu di tahap ini. Nah, stadium 4 sudah menyebar ke organ yang jauh dari cervix, ke paru-paru atau ke hati. Nah, sudah mulai sering dirawat, sudah badan sudah kurus, sudah kehilangan kesadaran, sudah sesak. Nah, itu biasanya stadium 4.
dari Yayasan Indonesia Kreasi Unggul menanyakan mengapa dari pemerintah Bekasi mau mensupport kegiatan semacam ini, Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang, saudara sekalian. Kami melihat bahwa benar-benar ya saat ini kita lihat dengan adanya fenomena yang begitu komplit dalam masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Kami lihat bahwa ternyata gejala terhadap adanya, sebenarnya serviks ini bukan penyakit, adalah sesuatu yang timbul karena adanya virus dan beberapa hal yang karena saat ini kan banyak fenomena terjadinya tukar menukar pasangan, kemudian adanya LGBT. Kemudian ada ini mengakibatkan bisa menjadi masalah gunung es di tengah masyarakat. Banyak akhirnya mereka terjangkit dengan COVID ini, dan khususnya perempuan yang menjadi korban. Yang kedua, kami lihat dari data statistik bahwa hampir 600.000 sekian itu setiap tahun itu banyak perempuan di Indonesia ini teridap dengan penyakit kanker serviks. Yang kedua, hampir 300 sekian itu meninggal. Jadi ini menjadi satu hal yang kronis ya, bahwa nanti ke depan supaya masyarakat khususnya Kota Bekasi mengerti apa sih kanker serviks, karena data yang kita lihat dari Dinkes, mereka baru menyadari itu setelah masuk ke stadium 2, stadium 3, dan ini sementara ini sudah kondisinya sangat kritis ya. Nah, kita saat ini melakukan edukasi kepada masyarakat. Dan di sini kita lihat ada dari Karang Taruna juga dari Kecamatan Bekasi Selatan, khususnya dari sejak muda mereka mengerti apa itu kanker serviks, sehingga dalam antisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat ataupun kehidupan dan kesehatan itu menjadi satu hal yang penting bagi mereka. Ya, kedepannya bagaimana? Apakah dari Pemkot Bekasi dapat mensupport kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Indonesia Kreasi Unggul seperti ini, Pak? Ya, ke depan kami lihat bahwa ada potensi yang sangat baik ya, khususnya dengan Yayasan Kreasi Unggul saat ini melakukan pelatihan ini ataupun seminar ini ataupun edukasi ini. Kami berharap nanti ini bisa turun ke kecamatan-kecamatan, bukan saja berhubungan dengan serviks, karena kita lihat sekarang banyak manula-manula yang mungkin sekarang mulai bertumbuh di Kota Bekasi, khususnya perkotaan. Ini mungkin kita akan masuk dalam seminar yang berhubungan dengan kesehatan, adalah salah satunya adalah masalah osteoporosis ya, karena ini sangat penting. Yang kedua juga mungkin dalam pengembangan UMKM, karena UMKM juga adalah salah satu tulang punggung ekonomi daerah. Dan selanjutnya mungkin nanti kita melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin ini bukan bersifat sosial ya, tapi bersifat ekonomi ataupun hal-hal yang lain yang kita lihat bisa potensi mengembangkan pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, dan hal-hal yang juga yang berhubungan dengan infrastruktur ataupun yang lain-lain, sehingga peran masyarakat itu terlihat walaupun ini sebagai lembaga yayasan, tapi memberikan satu kontribusi bagi pembangunan Kota Bekasi. Bagaimana pendapat Bapak di mana keterlibatan dari yayasan ini banyak anak-anak muda di sini, Pak? Menurut pendapat Bapak bagaimana? Ya, alhamdulillah ya, bahwa hari ini dengan banyaknya peserta dari kaum muda, walaupun dengan juga ada dari kaum keluarga atau ibu, artinya saya lihat sangat ambisius, sangat mereka tertarik dan sangat ini ya mempunyai satu semangat. Ini membuktikan bahwa Yayasan Kreasi Unggul ini sangat profesional dalam melakukan kegiatan, dan ini kita berharap ini semakin ditingkatkan dan kerjasama ini menjadi suatu kerjasama yang berkesinambungan. Benny, bagaimana kira-kira ada pesan khusus untuk yayasan yang relatif baru ini, Pak? Pada baik pemerintah pusat, daerah ya, khususnya dalam program-program berhubungan pembangunan atau berhubungan dengan hal-hal yang bisa mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah, dan yang terutama bisa memberikan peningkatan daripada kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Nah, kami berharap nanti ini yayasan ini bisa menjadi promotor ya untuk hal-hal yang kita lihat berguna bagi baik dari pemerintah ataupun bagi masyarakat di Kota Bekasi ataupun di daerah lainnya. Terima kasih banyak, Pak Benny.
Saya kan dokter, saya ada lupus, terus saya nggak bisa divaksin. Kalau misalnya saya pengen divaksin, itu gimana? Apa bisa atau enggak? Untuk lupusnya dalam kondisi sedang serangan atau pengobatan? Lagi tenang, gitu, tetap minum obat. Jadi terus-terusan minum obat, terus minum obatnya. Biarpun lupus saya udah tenang, udah aktif, tapi kemarin waktu COVID saya nggak bisa vaksin yang lain. Nah ini kalau misalnya saya pengen vaksin penyakit ini, gimana dokter? Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk lupus memang ada kondisi tertentu yang kita harus cek terlebih dahulu ya. Untuk lupus ada gangguan dia imunnya itu lebih aktif dibandingkan dengan orang biasa. Nah ini baiknya yang pertama dilihat lupusnya ada parameternya tuh ya C3, C4, cek yang biasa dilakukan untuk memantau lupus itu sedang serangan atau tidak. Yang kedua obat yang sedang dikonsumsi dan kondisi badan apakah sedang nyeri-sendi atau ada tanda-tanda kekambuhan. Nah, kalau misalnya parameter semua itu dalam batas normal, itu boleh untuk vaksin. Dan yang kedua, dikonsultan lagi ke ahli hematologi. Nah, untuk vaksin HPV ini bagaimana statusnya? Udah niat ya Bu, apalagi udah namanya kita udah dapat nomor polri, ya kan? Itu kalau kata orang lewat ya doanya orang kita dijabah, ya kan? Itu yang maaf, yang covid kemarin daftar udah hilang, jadi kita langsung naik, ya kan? Insya Allah seperti itu. Yang penting ada nomor polri hajinya, seperti itu. Nah mau nanya dulu nih sama ibu yang di bawah, maaf ya kan, mau lewat. Saya join yang LS itu belum ada program, ada cashbacknya, belum ada cashback. Nah kemarin saya mau coba melunaskan, jadi masih tinggal 2 kali bulan, jadi bulan depan lunas. Jadi kemarin kita 2 bulan lagi saya datang ke kasir, saya tanya ini kalau saya lunasin apa yang saya dapat? Ya saya dapat diskon memang, tapi ya diskonnya karena tinggal 2 bulan masih sedikit. Nah terus menurut saya ya memang nanti setelah bulan depan lunas kartu yang LM saya. Nah kalau memang masih ada program cashback ya saya mau ikut. Boleh, siap Bu. Oke, bungkus pepet Mbak Tri nih yang ibu di belakang. Mau ambil 100 gram, amin ya Allah. Nah Kak, nah di situ kan ada tuh kayak ngasih sama ibu di belakang. Coba nih, kita punya komunitas bikin namanya arisan. Arisannya minimal 6 orang. Nah, kan kalau yang kayak 5 gram itu DP-nya berapa coba? Kakak lihat berapa Kak DP-nya tuh yang 5 gram yang arisan? Boleh lihat gak tuh? Nih, 751. Nanti misalnya ada 6 orang, 753 bulan depan. Nah, misalnya contoh, ibu biasanya ketua posyandu pegang arisan kan? Yang megang nih biasanya nih dikocok, mau siapa duluan dapat? Boleh. Mau nanti belakangan diambil barangnya juga boleh. Terus nanti nggak berasa, habis lebaran tahu-taunya udah dapat logam mulia, ya kan Bu? Tapi saya sarankan kalau udah beli jangan dijual, digade aja. Makanya kan tadi saya bilang tahun 1956 berapa harganya ya Bu? Sekarang berapa? Nah jangan dijual, digadein aja. Kalau butuh dana digadein. Harganya nggak jauh beda kok, tapi kan kita nggak bakal bisa beli lagi dengan harga yang tersebut. Gitu. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. God
taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming.